warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Dang Pep. Oke guys, kali ini Dang Pep lagi dalam perjalanan menuju kediaman rumah pasien ya. Nah, di sini pasiennya ini mengalami gangguan makhluk halus guys. Menurut cerita pasien tersebut, dia itu mengalami seperti kayak mendengar suara kayak suara nenek-nenek, tapi suaranya ini menuntun sesuatu guys ya. Dan juga cerita dari pasien ini juga, dia bilang katanya pernah melihat ledakan ya, kayak bola api yang masuk ke dalam rumah. Nah, penasaran kan seperti apa cerita realnya dari pasien ini? Kita langsung menuju ke rumah pasien. Oke guys, jangan lupa klik tombol subscribe, like dan komen di channel YouTube Dang Pep. Oke guys, kita sudah sampai di rumah pasien. Kita langsung saja masuk ke dalam ya guys. Ikuti saya guys. Oke guys, sekarang kita langsung tanya sama bapak sama ibu yang pernah mengalami pengalaman gaibnya. Ini bagaimana nih Pak sama Ibu, bisa diperbagikan cerita kepada teman-teman kita Pak? Ya, kalau saya istilahnya sebagai keluarga, jadi di dalam penemuan hari-hari ya, dalam hari malam biasanya itu malam gitu. Kalau itu pernah yang saya lihat sendiri dengan mata kepala saya sendiri, tapi tidak istilahnya dengan siapa kan, itu kita sendiri. Itu memang ada suatu malam istilahnya kayak apa namanya itu, kayak bola api itu kan datang kan dari sebelah sana, dari sebelah hilir sebelah hilir kan. Jadi datang. Itu sebesar mana itu bola api? Ya sekepal ini ya, sekepal. Nah, jadi begitu menuju ke sini kan, belum sampai dia istilahnya masuk, langsung meledak. Tapi selama kejadian itu, kalau untuk saya sebagai keluarga nggak ada ininya, apa nama, aura negatifnya nggak ada. Cuman untuk yang lain-lain itu ada juga pernah yang saya dengar itu kan, itu di suasana kita masih di dalam ya, tapi dalam keadaan belum tidur. Itu sama itu ini ya, perasaannya yang dirasakan beda lagi. Jadi kayak suara aja kan. Itu ada suara kayak ada yang lempar gitu. Oh, suara lemparan ya, kayak melempar pasir apa gitu kan. Contoh ini kan, oh ya, bunyi genteng gitu ya, bunyi genteng kayak dilempar pasir gitu ya, dilempar katanya kan. Setelah itu ada kayak geling apa nggak tahu kan. Pas itulah saya bilang tadi, kita keluar, kita tengok ada apa-apa. Itu kan. Jadi seolah-olah itu cuma sekedar suara aja. Tapi secara nyata nggak ada. Karena saya sampai keluar kan, tengok. Pokoknya sampai keluar rumahnya kan. Bukan sekedar kita istilahnya di luar dari di teras itu aja kan, sampai ke jalan. Saya perhatikan nggak ada apa. Jadi memang banyak sebenarnya yang saya rasakan itu, cuman ya nggak pernah saya sampaikan kepada mereka ini, termasuk ibu, juga anak-anak. Apa kita nyampaikan? Nanti mungkin mereka punya apa istilahnya, punya inisiatif mungkin. Makanya saya nggak sampaikan, jadi cukup saya sendiri yang tahu. Kalau Ibu gimana Ibu? Apakah sama perasaannya yang ditemukan atau yang dirasakan, yang pengalaman gaibnya gitu gimana gitu? Ya, kalau saya itu dalam mimpi yang pertama itu ya, kalau pertama pulang sini ya itu tadi
ada suara perempuan kan, Suara perempuan. ya ngomong. Itu kan disuruh ke belakang. Itu suara perempuan tuh tua apa masih muda? Tua kayaknya. Nenek Tapi gitu ya? suara aja. Suara. Cuma sekedar itu ya. suara. Suara ya. Ah, Sebenarnya udah 3 kali dengan itu. Dengan yang di rumah ini kan 3 kali. Tapi kalau kemarin kan di tempat ini juga kan suara itu yang juga. suara nenek itulah. Jadi dia bilang gini, kalau yang di tempat yang lama ya nyata itu sedang berjalan kan, ada suara ngomong itu suruh mamaku pulang kan. Iya. Itu suara nenek itu kayak gitu. Kayak gitu. Suruh mama pulang. Pulang. Pas ditengok nggak ada. Nggak ada orangnya, cuma suaranya doang. Suaranya ketika itu ya saya nggak takut. Tapi setelah kejadian sudah selesai, aku udah merinding. Oh, baru tersadar. Baru tersadar kalau suara itu tapi nggak ada orang. Nggak ada orang. Terbelakang merinding ya. Takutan. Iya. Takutan. Nah, ketakutan. Udah setelah itu kan pulang ke sini. Ya pulang ke sini banyak keanehan. Oh, kalian seperti apa nih? Ya sepertinya itu tadi. Kata bapak tadi kan kalau yang berlaki aku yang nggak ngeliat karena aku di dalam kan. Nggak ngeliat. Nah, Nah, tapi kalau suara lempar pasir, lempar kayaknya batu, ada yang pecah di atas, itu saya udah sebenarnya itu Sering dengar. di waktu tidur itu saya bangun, mata aja tapi yang bangun, oh gitu. mata ini melek kan, kebuka, telinga dengar, badan nggak bisa bergerak, Oh. mulut nggak bisa bunyi. Nggak bisa bunyi, tapi aku tahu bunyi pasir apa, bunyi batu apa itu, bunyi ada yang meledak di atas kan. Ya saya melek aja, wah itu apa itu. Tapi kok nggak ada, kayak badanku kayak terkunci gitu. Kayak terkunci kan, dan nggak takut enggak. Tapi setelah nanti kejadian baru merasa merinding. Nah, itu kan ada usaha kita itulah tadi kita usaha kan. Sering ketemu ikan masih hidup kan, ikan sungai. Ketemu ikan di mana Bu katanya? Di depan pintu. Di depan pintu masuk. Iya. Ikan hidup gitu. Hidup. Iya. Iya. Berapa banyak tuh ikannya? Satu. 1 ekor Iya. di depan. Iya. Depan pintu di Depan pintu. luar. Terus Ya, seandainya kita kalau sehat aja, kucing banyak, anjing banyak, apakah dia nggak mau makan itu? Iya. Ya kan? Nah, terus ya pernah juga disiram sama kayak apa disiram apa itu memang apa garamnya ya itu sendiri nggak tahu. Oh, ada juga Ya, pernah temuan bertemuan garam gitu ya? Iya. Oh. Ya, saya sikapi dengan lillah aja. Positif ya. Ya, positif. aja. Jadi nggak ada yang pikiran yang ya macam-macam. Memang pikiran ada yang macam-macam, tapi ya untuk apa kan? Kita usaha aja supaya jangan lagi seperti itu, Iya, kan? Itulah. Nah, pada akhirnya belakangan kemarin tuh saya mimpi dituntun lagi sama suara itu. Suara tadi masih menuntun. Iya. Disuruh dia bangun kan, bangun ikut ke belakang. Oh. Nah, suara belakang pas ke pintu dapur belakang itu dia ngomong gini, buang itu katanya. Buang itu. Iya, buang itu. Terus Ya. pas itu apa yang Ibu lihat? Nah, pas saya diarahkan ke situ, ke pintu itu. Nah, badannya itu, kakinya kecil, tinggi. Badannya besar, kepalanya lancip, ya kayak orang berjubah itu. Berjubah. Berjubah hitam. Hitam ya. Iya. Jadi ya, tapi saya nggak sempat melihat wajahnya. Oh. Di belakangi saya. Oh, berarti Ibu tuh melihat tapi dia di belakang. Di belakang. Oh iya. Di belakangnya, tapi tingginya itu dari tanah itu, bubung rumah itu kayaknya melewati. Lewat ya. Lewat dari atas rumah ya. Saking besar tingginya itu. Jadi dia bilang suara tadi itu dibuang katanya. Buanglah itu. 3 kali dia ngomong buanglah itu. Ya saya nggak tahu ya, namanya manusia biasa yang nggak punya pengetahuan apa-apa kan. Benar. Jadi apa yang mau saya buang? Iya. Ya juga sama orang pintar juga kadang-kala itu ya cuma dikasih bersih-bersih aja kan. Nah, saya namanya manusia, kita punya Tuhan, punya iman kan. Kita bismillah aja. Bismillah ya. Nah, kita la haula wala aja. Segala sesuatu itu kan Tuhan yang ngatur kan. Benar. Tapi di samping itu kita usaha juga. Makanya kan kami juga ketemu sama Om kan. Iya. Minta tolong lah. Apa itu? Minta tolong dibersihkan lah gitu. Iya. Bukan dari yang Ibu lihat sama Bapak yang lihat tadi. Itu sebelumnya
emang ibu ada usaha atau gimana? Iya, aku ada usaha. Usaha ya? Kecil-kecilan. Usahanya apa aja nih? Ya seperti Gorengan, bakso bakar, bakso bakar gitu ya. teh, Oh, iya. sekali soto. Terus sempat juga punya warung kecil juga kan. Warung. Tapi sebelumnya itu rame ya. Terus Rame. rame, Ah, ya rame. terus dari dampak dari yang terjadi seperti itu ada kayak Bapak tadi bilang ada bola api. Itulah gitu ya. dampaknya. Sampai mati. Sampai mati. Waktu usaha mati aja usaha itu. itu. Kalau yang Sampai mati warung usaha usaha. ya. Apapun usaha yang kita laksanakan mati. Jadi usaha yang kami laksanakan di sini kan banyak waktu dulu. Pertama sekali itulah kita buat warung manisan itu. Itu yang warung yang di depan itu yang diceritakan oleh Gorengan Mas, juga kan. pertama Gorengan. Pertamanya Setelah kan gorengan kan. Nah, ada setelah itu kan kita manisan itu kan. iya, manisan. Nah, setelah manisan itu timbullah kita isi ulang air galon itu kan. Iya. sempat nyayur juga. Pecahnya itulah ketutup semua nampak. Akhirnya sampai ya habis semua. Habis ya. Iya habis. Dulu rame ya. Kalau dulu Jadi semenjak kejadian kayak gitu, Iya. mulai mulai sepi, merosot ya, merosot ya. Merosot ya, merosot. Oh, gitu. Tapi kita kan nggak kalah. Ya. Kita guyur aja. Dikit-dikit yang penting terus itu. Terus ya. Tetap pikir. Jadi kalau positif aja kan, namanya Iya. usaha rezeki Tuhan yang ngatur. Iya benar. Kalau saya perhatikan kan semenjak sekarang ini kita apa namanya termasuk meyakini akan adanya istilahnya kuasaan Tuhan kan. Nah jadi kami tetap usaha terus, tetap usaha jualan ini. Ya, saya juga pernah ngomong sama ibunya, walaupun kataku nanti masih tetap sepi, ya silakan kata. Pokoknya jualanlah terus, jangan sampai berhenti. Bismillah. Alhamdulillah untuk sekarang ini mungkin ya. Jadi tahun berapa tuh mulai seperti itu? Kami tahu kalau kesini nih tahun 2006. 2006. Mulai itunya. Mulai terasa kayak gitu. Mulai terasa Nah, kayak gitu mulai terasa sekitar itu kita 2008. tahun 2008 Iya. 2009. Iya. 2008 2009 Ya, ya. pokoknya Sampai sekarang. Sampai sekarang. Sekarang. 2021. Iya. Waduh, lama banget ya. Tapi kami ya sabar aja kan. Dengan adanya ini kan kompliki ini tolong dibersihkan. 12 tahun. Iya. 12 tahun. Nah, ini menurut kakak nih kak, gimana nih kak, berdasarkan pengalaman bapak sama pengalaman ibu yang udah diceritakan tadi, itu kalau menurut penglihatan kakak tuh gimana tuh kak? Kalau penglihatan saya dari ceritanya itu ya, Iya. dari mulai ada yang naruh ini, naruh itu, terus sampai ada yang bola api ledakan, sampai usaha mulai Merosot, satu persatu merosot. Ya kalau menurut saya sih, ya pasti sesuatu kiriman, nggak mungkin enggak. Iya. Karena makhluk setempat juga bisa juga seperti itu. Tapi kalau masuk setempat, nggak mungkin mengirimkan sesuatu hal dari jarak jauh ya seperti bola api, Iya. ya kan? Terus ada yang menaruhkan sesuatu seperti ikan dan sebagainya, Iya, ikan dan juga. seperti garam. Nggak mungkin makhluk setempat yang naruh. Benar. Pasti ada orang lain Orang lain. tanpa sepengetahuan tuan rumah. Nah, jadi memang kalau saya lihat di sini, ya mau dibikin hancur sehancur-hancurnya. Tapi karena keluarga di sini tuh masih kuat imannya, masih tawakal, masih percaya dengan Tuhan, Iya. gitu kan? Nggak mungkin sesuatu kekuatan setan akan kuat, Iya. gitu kan? Nah jadi tuan rumah di sini dia selalu berusaha untuk mengatasi satu gangguan-gangguan yang bagaimana caranya harus bisa diatasi sebisa mungkin, Sebisa mungkin. gitu kan? Iya. Sesuatu yang tidak bisa suatu saat akan ketemu, akan bisa nanti. Itu aja menurut saya. Iya. Terus tapi kalau yang diceritakan ibu tadi, Suara-suara ya? Suara-suara itu dari mana tuh asalnya? Suara-suara itu bisa jadi memang makhluk gaib yang tinggal di sini, Tinggal di sini. ya, yang menguasai daerah sini, atau juga bisa jadi leluhur dari ibu juga, ya kan? Dia tidak bisa membuang satu gaib yang mengganggu, tapi dia memberitahu. Memberitahu. Nah, cuma memberitahu ini, Ayu ini kan belum mengerti bagaimana caranya. Nah, dari kata-kata tadi,
Ya, yang disampaikan tadi sudah saya tangkap dan sudah saya pahami, ya kan. Nah, makhluk gaib itu memang harus ada sesuatu hal makhluk gaib yang harus dibuang dari rumah ini. Di rumah ini. Nah, Terus yang Betul. dilihat tadi itu Kak, yang katanya tinggi, besar, pakai berjubah kayak gitu tuh? nah, kalau yang berjubah itulah makhluk yang mengganggu. Makhluk itu yang mengganggu. Makhluk itu yang mengganggu, dia tinggi. Hmm. Jadi ibaratnya itu rumah ini ibaratnya ya di bawah kakinya lah. Oh, di bawah kaki. Ah. Nah. Nah, dialah yang menyelimuti orang-orang negatif yang membuat gelap tempat ini. Ya, Jadi usaha tuh maju mundur maju mundur. itu dibuatnya. Habis tuh. Ah. Habis nggak dapat habis. Cuman karena Ayo sama Abang nih nggak pernah mundur, Hmm. nah makanya masih bisa walaupun setetes-setesnya yang diberikan. Hmm. Gitu. Iya. Makanya untuk malam ini kita lihat, ya kan, apa sih yang terjadi. Iya. Kalau memang itu makhluk itu mengganggu, ya kita hilangkan. Mudah-mudahan dengan izin Allah itu kita bisa hilangkan. Salah ya. Nah, kita berdoa sama-sama, mudah-mudahan sesuatu hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Iya, sama. Ibaratnya kun fayakun lah. Iya. Itu. Nah ini kalau dari ibu sama bapak, selain bapak sama ibu nih ya, pernah ada juga yang anggota keluarga lain merasakan hal yang sama atau ada yang beda gitu sama bapak? Ada itu anakku yang paling bungsu itu. Anak yang paling bungsu, apa dia pernah cerita sama ibu? Dia pernah cerita sama aku, kalau dia sendiri di rumah kayak ada orang katanya. Di bawah ada, di atas dia. Cika, 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 Cika. Ingat, biarlah, apa ya? Lagi tidur kan? Ini masuk? Masuk Ada lagi. nggak? Jelas. Saya baru aja. Sama. Dengar, duduk. Ada dah. Duduk lah sini. Duduk. Segal baik ya. Iya. Nah ini mungkin pernah mengalami ya, yang namanya katanya ada keanehan, pernah mengalami yang aneh gaib gitu kan. Kata ibu juga pernah anak ini si Ade. Kira-kira seperti apa nih Di ceritanya? atas, di atas. Yang di atas. Di atas pernah lihat apa? Pernah lihat apa? Pernah dengar Yang dirasain? Yang dirasain tuh semalam tuh kan nggak bisa tidur, terus perasaan tuh kayak rame di kamar tuh, Rame, suara apa tuh yang didengar? nggak ada suara tapi kayak ada yang lewat, banyak yang lewat. Oh, yang lewat gitu ya. Nah, terus? Nah itulah nggak nyaman tidurnya, terus pindah aku. Nggak berani Oh, lagi. gitu. Nggak. Rasa gitu kan? Nggak ada lihat, cuma ada kayak bayangan karena kaca banyak kan di kamar. Kalau di bawah, yang di bawah Kalau yang di bawah? pernah merasakan Di bawah kemarin waktu sebelum sakit, mau sakit sebulan kan, kan turun kan, itu sekitaran jam berapa? Jam 4 kalau nggak salah. Terus aku kira ini kan ayah, aku pikir kemarin tuh kayak di dekat kulkas tuh kan ada bayangan hitam, kata aku. Terus aku ini mau lewat kan, Iya. terus kayak langsung ke ini kayak gitu, Ke selintas gitu. oh. Ketik- Terus aku pikir Nah, ya bukan, kulihat gak ada lagi orang, langsung lari lagi. ah. itu gimana tuh Kak? Dasarkan dari yang cerita tadi. Kalau makhluk itu kan yang suka buru-buru itu seperti genderuwo Iya. Oh, gitu kan. Nah, kalau di atas tuh kalau yang banyak-banyak itu kan itu makhluk-makhluk yang udah lama di sini. Oh, iya. Itu jadi dia tuh kadang jalan, ya kan? Kadang dia ada di atas itu, Di atas. di atas atapnya rumah ini. Tuh, tapi yang tadi waktu salat tadi yang saya rasakan memang di atas. Di atas ya. Di atas energi sangat kuat tadi. Kuat banget di atas ya. Malah agak pusing kita kan di atas kan. Kayak gitu. Kalau di bawah ini kan hanya sepintas lalu aja, dia hanya menampakkan saja. Oh, gitu. Tapi kalau di atas sudah jelas. Jelas ya. Iya, iya. Ya, keberadaan mereka tuh di atas. Iya. Yang banyak. Berkumpul di atas. Ada lagi yang mau disampaikan? Ibu, Bapak, ini sama adik?
Itulah yang kami Pengalaman yang pengalaman dirasakan. yang ada yang kami rasakan di rumah ini kan. Ah. Nanti kami bukannya aku aja, bukannya ayahnya aja, anaknya pun udah jadi saksi kan. Udah ngerasain juga kan? Udah ngerasain. Oh, gitu. Jadi gimana nih Kak dari pengalaman dan cerita dari bapak sama ibu tadi dan anaknya tadi, kira-kira gimana ini Kak selanjutnya ini? Ya selanjutnya nanti ya kita kalau memang ada makhluknya ya kita bersihkan, kita hilangkan. Mudah-mudahan kita mampu untuk mengatasinya kan. Apalagi makhluk itu udah lama di sini kan. Karena makhluk itu kalau tidak dibersihkan ya dia akan seterusnya di sini. Iya. Sampai kapanpun dia akan di sini. Gitu kan. Jadi jangan sampai ya pengen sih kita bersihkan, jangan sampai dia mengganggu orang-orang di dalam rumah ini lah. Termasuk usahanya. Nah, justru orang-orang yang diganggu ini, kata Allah tadi, semua doa-doa orang yang terzalimi akan dikabulkan. Nah, jadi orang yang terzalimi ini harus banyak-banyak berdoa. Iya. Doanya itulah yang akan dikabulkan lebih dulu. Ya. Nah, sekarang kita harus bersihkan apa resikonya. Mudah-mudahan Allah mengizinkan kita untuk mengangkat sesuatu masalah dan sesuatu penyakit. Dan dampaknya tadi kan sampai kena ke anak yang pertama, dampak sakitnya, anak yang bungsu juga kena sakit juga, dampak ke ekonomi rezeki juga, berusaha. Jadi dampak ya untungnya dampaknya itu nggak ke orang tua kan. Nah, tapi walaupun dampaknya nggak ke orang tua, tetap ya pusing juga. Intinya kalau anaknya sakit bertahun-tahun, sakit lagi, ini kan aneh. Iya benar. Ada ya. Aneh kan? Sakitnya Itu sakit udah diperiksa ke dokter atau gimana? kemarin kan sakit Apa kata selama dokter? 1 tahun. Ya kalau cerita yang dia itu kan posisinya kan sila kayak dikerjakan memang. Jadi kalau dia gatal, nah sakitnya hilang. Gatal maksudnya? Gatal Ya, seluruh gatal. badan. Oh, gatal-gatal. Nah kalau Hilang. misalnya gatalnya ada, Badannya sakit. Makanya dia jalannya kita nggak jalan tuh kayak robot kayak gitu. Ini nggak ada gatalnya. Nah itu lagi ada gatalnya. Kalau kan di enak. medis, sakit kan pernah ke badannya. medis nggak ada Nah, penyakit. Kalau gatalnya nggak ada dia sakit. Ya, sakit. Ya. Kalau gatalnya ada dia nggak sakit. Nggak sakit, cuma gatal itulah. Tapi badannya kan nambah habis. Ya. Itu ya badannya kan tambah lama tambah kurus. Itu. Ya. Lagi. Nah ini yang ibu maksudkan tadi ibu ya, anak ibu ya. Iya. Nah itu gimana nih, Mbak? Yang dirasakan tuh apa nih sekarang? Yang dirasakan? Sakit semua. Sakitnya dari tahun berapa? Dari tahun berapa sakitnya? 19. Awal 2019. Kambuhnya Cepat lagi. cepat. Kabarnya lagi awal bulan 2021. Ah, Awal sakitnya gimana awalnya? Awalnya gatal-gatal semua. Awalnya Iya, Gatal-gatal. gatal semua, seluruh badan ini gatal, udah berapa minggu gatal, nggak bisa tidur tiap malam, kemudian muncul, setelah hilang gatal-gatalnya, sakit-sakit semua, kadang nggak bisa bergerak sama sekali. panas nggak gatal-gatalnya? Enggak. Nggak ada. Oh gatal-gatal. Kadang